Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi tentang dividen investing ya teman-teman. Khususnya bagi teman-teman yang mempunyai target ya, paling tidak untuk 10 tahun ke depan, teman-teman sudah bisa eksis atau hidup santai dari hasil dividen ya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih produktif, masih bisa kerja dengan penghasilan yang cukup besar, maka teman-teman perhatikan video ini teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman dalam kondisi sekarang bisa menghasilkan pendapatan yang besar, tapi nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan ternyata tabungan teman-teman nggak mencukupi sehingga nggak bisa untuk bertahan hidup ya sampai tua ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai strategi ini, maka teman-teman cukup kerja 10 tahun. Setelah itu teman-teman bisa menikmatinya sampai tua. Jadi benar-benar kita harus memanage keuangan kita, teman. Karena masa-masa emas itu kadang nggak berulang ya. Jangan sampai nanti teman-teman itu bekerja terus sampai tua, tapi penghasilannya cuma pas-pasan ya. Nah, untuk memilih saham ya yang bisa kita pakai untuk dividen investing, maka tentu saja teman-teman harus milih saham yang dividennya cukup besar ya. Jadi dividen investing itu apa? Yaitu satu metode investasi di mana kita memilih saham-saham yang pembagian dividennya cukup besar ya. Dividen itu adalah sebagian dari laba perusahaan yang dibagi ke pemegang saham. Nah, sebagian itu bisa tergantung ya saat rupsnya ya. Bisa jadi 100%, bisa jadi 80%, bisa jadi 50% ya. Nah, dari 50% laba atau 80% laba itu bisa berbeda-beda ya tergantung rups. Nah, kalau kita memilih saham-saham yang produktif ya, yang pendapatannya naik terus kemudian labanya juga bagus, terus dividennya secara historis juga cukup besar, maka itu lebih aman ya dibandingkan dengan kita memilih saham-saham yang dividennya kecil ya. Bahkan kadang ada saham yang tidak ada dividen sama sekali, padahal labanya ada. Kalau saya lebih memilih saham yang dividennya selalu dibagi. Nah, di metode dividen investing itu adalah kita membeli suatu saham ya. Jadi misalnya dengan cara menabung, kalau kita belum punya modal yang cukup besar ya. Misalnya sebagai contoh aja lah, kita menabung saham PTBA misalnya. Nah, dalam waktu 1 tahun ini kan berbeda-beda teman-teman ya. Saham PTBA itu kan harganya berbeda-beda. Ada kadang 2.700, kadang 2.300, kadang 2.500, nggak mesti ya. Nah, kalau kita pakai konsep menabung saham, maka ya udah kita anggarkan dari pendapatan bulanan kita. Setiap bulan itu kita tabung. Jadi itu benar-benar pendapatan yang dingin teman-teman. Uang dingin lah istilahnya, bukan uang panas ya, bukan uang pinjaman, bukan uang yang untuk biaya hidup bulanan, itu bukan. Benar-benar uang dingin ya. Misalnya pendapatan bersih teman-teman sebulan misalnya 10 juta ya. Taruhlah biaya hidup 5 juta sudah bisa misalnya. Ya udah, teman-teman menabung ya tiap bulan 5 juta untuk membeli saham PTBA dengan target. Nah, targetnya ini harus kita sesuaikan ya. Jadi kita sesuaikan targetnya. Kalau misalnya target teman-teman berapa untuk biaya hidup kita 10 tahun ke depan, itu per bulannya berapa? Kalau misalnya biaya hidup untuk 10 tahun ke depan kira-kira misalnya 10 juta ya. 10 juta kali 12 ya. Berarti kan setahun harus
nyari saham yang memberikan dividen paling nggak 120 juta. Kalau sahamnya ini memberikan dividen 12%, ya berarti modal yang kita perlukan itu adalah 1M, ya kan? 1M. Nah, ini kalau kita kalikan 12%, nah 120 juta. Ini belum perhitungan ini ya teman-teman, apa pajak ya. Kalau ada pajaknya misalnya 10% ya dikurangi 10%. Nah, ini tinggal 108 ya. Jadi 108 dibagi 12, nah, 9 juta lah, 9 juta per bulan. Ya anggap aja lah 10 juta itu cukup lah ya. Jadi untuk ilustrasi aja. Kalau teman-teman mau lebih ya berarti dianggarkannya lebih ya. Nah, kalau 1 miliar itu dibagi harga saham PTBA sekarang itu berapa? 2860. Anggap aja ya 2860 dibagi 100. Berarti target teman-temannya 3496. Anggap aja 3500 lot. 3500 lot dibagi 10 tahun dibagi 12, berarti dibagi 120. Nah, ini targetnya adalah 29 lot. Lebih bagus 30 lot teman-teman, jadi dibulatkan. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita pakai 29 lot. Nah, kalau 29 lot berarti sekarang itu kali berapa ini? 2860 kali 100. 8 juta teman-teman. Jadi teman-teman anggarkan paling tidak 8 juta 294.000 untuk setiap bulan ya ditabung ya. Jadi kalau gaji teman-teman 10 juta ya terlalu mepet ya, paling tidak gajinya ya mungkin 16 juta ya, apa 17 juta itu baru bisa nabung segini. Jadi udah 50% ya di shift. Kalau toh misalnya 8 juta terlalu berat ya teman-teman bisa kurangi misalnya 5 juta. Nah, 5 juta ini kalau kita tabung tiap bulan itu setahun udah dapat 60 juta kali 100 udah nah ini ya. Kali 10 kan udah 600 juta. 600 juta kalau dividennya anggap aja 12%, udah dapat 72 juta dibagi 12 udah 6 juta ya per bulan. Ya udah lumayan lah ya. Kita nggak ngapa-ngapain tiap bulan udah dapat 6 juta. Tapi ini dibaginya setahun sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus pandai-pandai mengatur keuangan ya, karena dividen itu dibaginya sekali atau kadang 2 kali ya. Kalau kita lihat PTBA itu berapa nih? PTBA sekali aja nih di bulan Mei atau Juni ya, tapi pernah juga di bulan April ya. Jadi di bulan Mei dibagi, kemudian tanggal 20 ini ya, contoh tahun kemarin 2024 tahun ini ya 2024 itu kumditnya 20 Mei dibaginya tanggal 7 Juni. Jadi setiap tanggal 7 Juni itu di rekening sekuritas kita itu akan dapat dividen ya. Nggak ngapa-ngapain udah dapat dividen. Dividennya kemarin tuh 397. 397 dibagi harga saham yang sekarang 2860, 13,8%. Lumayan teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya 1M udah 138 juta ya, dibagi 12 11 juta ya per bulan ya. Ini kalau 1M ya. Jadi teman-teman tinggal menganggarkan aja. Nah, setiap bulan itu mau dibelikan langsung boleh, enggak juga boleh, atau nunggu momentum ya. Harga saham itu kan biasanya setelah pembagian dividen turun. Nah, teman-teman baru masuk lagi di situ. Atau
atau nunggu koreksi tajam ya. Jadi kayak ini di tahun 2023 itu atau awal 2024 itu di bulan Desember atau Januari ini kan PTBA koreksi tajam nih di 2300. Nah, kalau beli di situ ya lumayan ya. Misalnya kita punya anggaran 8 juta dibagi 2300 dibagi 100. Udah bisa beli 34 lot. Ya kan? Udah melebihi yang tadi itu. Tadi itu targetnya kan sekitar 30 lot ya. Setiap bulan nabung 30 lot. Ya ini disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Kalau teman-teman bisanya cuma 10 lot ya nggak masalah. 10 lot. Nabung 10 lot. 10 lot itu kalau setahun sudah 120, 10 tahun udah 1200 lot. 1200 lot itu kalau kali dividennya aja anggap aja 397 kali 100. Udah dapat 47 juta dividen. Bagi 12 hampir 4 juta. Lumayan ya. Nanti nabung 10 lot setiap bulan. Nanti nggak usah mikirin harga sahamnya naik turun teman-teman. Jadi teman-teman yang penting nabung gitu ya. Tapi kalau lebih bagusnya teman-teman nunggu momentum saat harga koreksi. Misalnya setelah pembagian dividen ya. Jadi pembagian dividen kan setelah kumdit ya. Seperti di tanggal 20 Mei 2024 itu kan tanggal 21-nya kan koreksi atau 2023. Jadi nunggu ex-date ya. Setelah pembagian dividen biasanya sahamnya turun setelah kumdit ya. Walaupun nanti dibayarnya itu masih sekitar 1 bulan lagi misalnya. Nggak masalah. Jadi kita menabung terus, kita masukkan ke rekening sekuritas kita, kemudian saat harga saham itu turun baru kita belikan, itu juga boleh. Nabungnya terserah teman-teman mau nabung berapa. Jadi tinggal punya dana, masukkan ke situ ke rekening sekuritas, punya dana, masukkan ke rekening sekuritas. Nah, nanti kalau targetnya misalnya dananya udah cukup, terus pas harga sahamnya pas turun, nah kita belikan sahamnya. Itu lebih cuan teman-teman. Paling tidak dalam waktu 10 tahun. Nah ini hanya contoh aja ya, misalnya ini PTBA. Teman-teman boleh juga saham yang lain ya. Misalnya kayak Hexa ini kan sedang koreksi tajam nih, lumayan ini. Padahal dia historisnya juga bagi dividen ya. Cuma Hexa memang laporan keuangannya sedang jatuh ya. Triwulan kedua itu jatuhnya banyak ya. Jadi kemungkinan Hexa bisa koreksi lagi. Ya udah kita tunggu aja nih. Nih udah di bawah harga 1 tahun yang lalu nih Hexa ini. Nah, kalau dia koreksi terus sampai ke bawah ini ya menarik ini Hexa. Nah, ini saham Hexa atau United Tractor itu juga bagus teman-teman. Ini historinya dividennya juga lumayan ya, ini besar-besar. Bahkan 2023 itu sempat bagi dividen paling besar ya, 6.185 ya. Jadi besar banget ini. Jadi yang pegang saham United Tractor ini tinggal kipas-kipas saja ya. Oke ya, itu dulu teman-teman ya untuk review saham pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman bisa lebih hati-hati dalam memilih saham atau investasi. Jangan terjebak di investasi-investasi yang aneh-aneh ya, yang kadang malah menipu. Kadang apa ya, ada yang nawarin usaha dan lain-lain ternyata bangkrut juga. Jadi yang penting kalau saya mending saham aja lah. Saham kita pegang sendiri, nggak usah trading, nggak usah scalping. Yang penting kita hold aja, beli saham, kemudian tambah lagi jumlah lotnya, tambah lagi udah 30 lot, tambah 100 lot, tambah lagi 200 lot, tambah lagi 300 lot, 500 lot, atau bahkan sampai 1000 lot. Nah, nanti udah 1000 lot dapat dividennya ya mantep ya, udah terasa lah. Apalagi kalau sampai 3000 lot, wih mantap jiwa.
Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya. Silahkan klik gabung ya. Tapi teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti tombol gabungnya muncul. Biayanya murah, cuman traktir kopi aja lah ya. Dan kita bisa sharing-sharing lebih detail tentang beberapa saham, dan teman-teman juga bisa konsultasi langsung ya tentang portofolio teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan semangat ya dalam berinvestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.